Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hania Tulfalia dengan NRT 602-624-2003 akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan analisis video kekerasan dan perampokan untuk klasifikasi insiden menggunakan Avicii NetB4 dan LSTM dengan fitur tekstur. Latar belakang permasalahan yang diangkat yaitu meningkatnya kasus kekerasan dan perampokan di ruang publik menambah beban pada pengawasan manusia melalui kamera CCTV yang sering terkendala kelelahan dan keterbatasan fokus. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem otomatis yang mampu mendeteksi insiden secara lebih andal. Tujuannya untuk mengembangkan sistem klasifikasi aktivitas normal, kekerasan, atau perampokan dengan memanfaatkan efisien NetB4 untuk mengekstraksi informasi spasial, LSTM untuk pemodelan temporal, dan fitur tekstur statistik sebagai inputan bahan untuk meningkatkan ketepatan deteksi pada rekaman pengawasan. Dataset yang digunakan berasal dari UCF Crime di Kaggle dan difokuskan pada 3 kategori yaitu normal, perampokan, dan kekerasan. Setiap kategori dipilih sebanyak 50 video tanpa diedit, kemudian dibagi menjadi 35 video untuk pelatihan, 7 video untuk validasi, dan 8 video untuk pengujian. Metodologi pada pengerjaan ini yaitu yang pertama dataset dibaca dari 3 kelas normal, perampokan, dan kekerasan. Setiap video dipresentasikan sebagai folder berisi frame. Semua frame di-resize 224x224, dikonversi ke red, green, blue, dan diproses dengan preprocess input. Fitur tekstur dihitung dari 8 frame berupa min red, green, blue, standar deviasi red, green, blue, dan overall STD dirata-ratakan menjadi 7 nilai. Video sequence memuat batch video dengan 2 input, yaitu frame video dan fitur tekstur. Model dilatih bertahap, retraining dengan efisiennya dibekukan, lalu 2 tahap fine-tuning dengan membuka 20 dan 40 layer terakhir. Training memakai ADAM, Reduce LR on Plate View, Early Stopping, dan model checkpoint untuk menyimpan bobot terbaik. Model terbaik dievaluasi pada data tes menggunakan 8 frame dan fitur tekstur yang diproses sama seperti saat training. Terakhir, evaluasi dilakukan dengan classification report dan conversion matrix, kemudian model akhir disimpan. Arsitektur model yang digunakan, yang pertama model memiliki 2 input, 8 frame video, yaitu 224x224x3, dan 7 fitur tekstur. Frame diproses dengan efisien NetB4 atau Frozen dalam time distribute, lalu diringkas dengan global average polling 2T. Kemudian 8 fitur frame diproses oleh LSTM 256 unit untuk menangkap informasi temporal. Output LSTM normalisasi dan diberi dropout. Kemudian fitur tekstur diproses melalui Dance 64 dan Batch Normalization. Kedua value digabung lalu diproses. Dance 128, kemudian dropout, kemudian Dance 32. Layer output softmax menghasilkan prediksi 3 kelas. Berikut hasil yang didapat. Hasil perhitungan akurasi. Model mencapai akurasi keseluruhan 68%. Kelas kekerasan memiliki F1 score tertinggi yaitu 0,78, sedangkan normal 0,63, dan perampokan 0,62. Grafik loss menunjukkan bahwa loss pada data training terus turun. Artinya, model belajar dengan baik, tetapi loss pada validation naik turun, yang menunjukkan data uji lebih bervariasi. Grafik akurasi menunjukkan peningkatan akurasi pada data training dan validation. Meskipun validation akurasi bergerak naik turun, tetapi tetap menunjukkan tren membaik. Terakhir, conversion matrix menunjukkan pola kesalahan model. Normal, perampokan sering tertukar. Sementara kelas kekerasan paling banyak terdeteksi benar dengan 7 prediksi tepat. Selanjutnya, kode yang saya gunakan sebagai berikut. Fitur tekstur ini menerima daftar path frame video dan menghitung fitur tekstur untuk setiap frame. Untuk tiap frame, dihitung nilai rata-rata atau min RGB di 3 channel red, green, blue sehingga menghasilkan 3 angka. Standar deviasi warna atau STD RGB di 3 channel red, green, blue sehingga menghasilkan 3 angka, dan standar deviasi keseluruhan atau overall STD menghasilkan 1 angka. Semua angka ini digabung menjadi vektor sepanjang 7 fitur per frame, lalu dihitung rata-ratanya untuk semua frame dalam video, menghasilkan 1 vektor 7 fitur per video. Vektor ini digunakan sebagai input tambahan untuk model. Selanjutnya, video sequence. Kode ini membuat batch generator untuk model. Setiap frame dibaca,
di-resize, dan diproses sesuai Visionet B4. Nah, untuk extract texture features build, dipanggil dengan daftar frame yang dipilih, menghasilkan vektor 7 fitur per video. Output video adalah dictionary berisi 2 input model, video input image, atau frame video, dan tekstur input, atau 7 fitur, serta label batch label. Tujuan kode ini adalah menyiapkan batch input yang lengkap dan konsisten untuk training dan atau evaluasi model. Selanjutnya, arsitektur model menerima 2 input. Input pertama adalah video sequence dengan shape 8, 224, 2243. Diaframe diproses melalui Efficient-Net B4, pre-train dengan semua layer awalnya freeze, sehingga bobot image-nya tidak berubah. Output diterapkan ke semua frame melalui time distribute, lalu di-average dengan global average pooling 2D. Hasilnya masuk ke LSTM dengan 256 unit untuk menangkap informasi temporal dari urutan 8 frame. Setelah itu diterapkan layer normalization dan dropout 0,3 untuk regularisasi. Input kedua adalah vektor 7 fitur tekstur per video, diproses melalui dense layer 64 unit dan batch normalization. Kedua hasil kemudian digabung dengan concatenates, diteruskan ke dense layer 128 unit dengan dropout 0,3, lalu dense 32 unit, dan akhirnya output softmax 3 unit sesuai jumlah kelas, yaitu normal, perampokan, kekerasan. Tujuan arsitektur ini adalah menggabungkan informasi visual spasial, informasi temporal dari urutan frame, dan informasi tekstur menjadi prediksi klasifikasi video yang akurat. Selanjutnya, checkpad ini untuk menentukan lokasi file menyimpan bobot model terbaik. Reduce LR on plateau memantau falloss, dan jika tidak ada penurunan selama 3 epoch, learning rate dikurangi sebesar faktor 0,5 hingga minimum 1E sampai 7. Early stopping menerima falloss dan menghentikan training jika tidak ada perbaikan selama 6 epoch, sambil mengembalikan bobot terbaik yang tercatat. Model checkpoint menyimpan bobot terbaik model saat falloss mencapai nilai minimum, sehingga model terbaik selalu tersimpan. Nah, tujuan semua codebag ini adalah memastikan training lebih stabil, menghindari overfitting, dan menjaga model terbaik berdasarkan performa validasi. Selanjutnya, training. Model dikompilasi menggunakan optimizer Adam dengan learning rate 1E sampai 4 dan loss sparse categorical cross-centroni karena label berupa angka 0, 1, 2. Pre-train dilakukan selama 8 epoch hanya untuk dance terakhir atau combine dance output, sementara semua layer freeze. Tujuan pre-train adalah menyesuaikan dance layer dengan dataset sebelum membuka layer CNN untuk fine-tuning. Selanjutnya, fine-tuning bertahap. Fine-tuning dilakukan bertahap dengan membuka layer CNN bagian atas. Pertama, 20 layer atas, CNN di unfreeze, lalu model dilatih 10 epoch dengan learning rate 1E sampai 5. Selanjutnya, 40 layer atas CNN di unfreeze, dan model dilatih lagi 10 epoch dengan learning rate 1E sampai 5. Layer batch normalization tetap tidak diubah agar stabilitas training tetap terjaga. Tujuan fine-tuning bertahap ini adalah menyesuaikan CNN pre-train dengan dataset video spesifik, sehingga model dapat menangkap pola visual dan temporal video dengan lebih baik. Kemudian, evaluation. Frame di-resize ke 224x224 dan dipreproses, kemudian dibuat array image dengan shape 1, 8, 224, 224, 3. Seperti konfigurasi atas sebelumnya. Nah, fitur tekstur dihitung dari 8 frame menghasilkan vektor 7 fitur per video. Model memprediksi kelas video, dan hasil ARGMAX dari softmax digunakan sebagai label prediksi. Classification reports menampilkan precision, recall, dan F1 score untuk masing-masing kelas. Confusion matrix menunjukkan seberapa sering model salah mengklasifikasikan tiap kelas. Selanjutnya, model yang sudah dilatih dan diuji disimpan di lokasi final model.h5. Tujuannya menyimpan ini agar model dapat digunakan lagi untuk prediksi video baru tanpa harus melakukan training ulang. Berikut grafik loss dan akurasi.
menunjukkan bahwa loss pada data training terus turun. Artinya model baca dengan baik, tetapi loss pada validation naik turun. Yang menunjukkan data uji lebih bervariasi. Sementara grafik akurasi menunjukkan peningkatan akurasi pada data training dan validation, meskipun validation akurasi bergerak naik turun, tetapi tetap menunjukkan tren membaik. Dari hasil perhitungan akurasi, model mencapai akurasi keseluruhan 0,68% dengan F1 score tertinggi yaitu kekerasan 0,78. Confusion matrix menunjukkan pola kesalahan model, normal dan perampokan sering tertukar, sementara kelas kekerasan paling banyak terdeteksi benar dengan 7 prediksi tepat. Kode ini mengambil beberapa frame dari video, mengubahnya ke ukuran yang sama, lalu menghitung dua jenis fitur, fitur visual dari frame dan fitur tekstur seperti rata-rata dari variasi warna. Setelah itu, semua fitur dimasukkan ke model yang sudah dilatih. Untuk memprediksi apakah video tersebut masuk normal, perampokan, atau kekerasan. Di akhir kode, menampilkan hasil kelas dan probabilitasnya. Dan ini terdeteksi benar dari video yang belum pernah dilatih dan di tes sebelumnya. Video baru ini dia bisa mendeteksi dengan benar menggunakan model yang sudah ditrain. Sekian presentasi dan demonstrasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.